Setiap hari itu kita punya banyak peluang sebetulnya, bahkan setiap hari kita dihadirkan peluang sama Tuhan sebetulnya. Ketika kita ada uang, itu sebetulnya kunci masuk surga. Ketika orang tuanya sakit nggak ada uang, Ya, ngasihnya ya. apa? Waspadalah bahwa itu indikator. Oke, halo sahabat Ngopi Mas. Perkenalkan, saya Kholik sebagai pemilik usaha Deganho. Nah, mengapa Mas Fir ya ada orang yang selalu melihat peluang Mas Fir? Sementara kayak tadi misalnya guru-guru si stand up comedian tadi itu siapa lupa saya namanya itu. Mukmin. Yang Mukmin ya, yang gajinya 300.000 itu ya. Ya. Itu kan termasuk guru yang melihat Betul. peluang Ya. gitu kan Mas Fir. Sedangkan masih banyak guru di sana yang mohon maaf mungkin belum melihat peluang gitu Mas Fir ya. Gitu. Iya, karena tadi Mm-mm. yang satu dia ingin menaikkan level hidupnya, yang satu tadi ya sudahlah. Oke. Iya, 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 iya. Sama-sama petani, ada yang dia kaya, ada yang dia jadinya juragan petani, ada yang tetap saja seperti itu. Oke, oke. Dosen, ada yang tetap dosennya, ada yang dosen juga rumahnya bagus juga. Saya buktikan ada gitu ya. Jadi apapun profesinya, polisi juga ada seperti itu. Kemudian dokter juga, ada dokter yang maaf yang dia rumahnya biasa aja juga ada gitu kan. Iya, iya, iya. Dokter yang kaya juga ada. Orang jual sate yang dia susah juga ada. Jual sate yang dia kaya juga ada. Jadi Iya, iya. terbukti bahwa bukan profesinya, bukan pekerjaan yang membuat dia hidupnya lebih kaya. Oke, oke, oke. Tapi apakah dia ingin naik level ataukah dia ya udahlah gitu. Oke. Artinya kita juga nggak bisa menyalahkan mereka ya. Mungkin mereka merasa ini tahap apa namanya merasa cukup di situ ya sudah. Tapi jangan sampai ketika nanti mereka merasa cukup gitu Mas Fir ya. Tapi terus mengolok-olok atau apa ya biasanya ya. Ini orang kaya kayak Betul gitu ya. kan. Seakan-akan wes aku loh kayak gini kemana-mana naik motor gitu misal. Ya itu memang pilihannya. Jangan di apa namanya sesali atau Betul. apa gitu kan. Ya. Kalau memang pengen kaya ya harusnya ya bergerak lah untuk Ya. ini gitu ya, kira-kira Mas Fir ya. Oke, oke, oke. Nah, Mas Fir, bisa disimpulkan seperti ini kira-kira Mas Fir ya. Apa namanya? Untuk menolak peluang itu adalah menolak kekayaan kira-kira Mas Fir. Kayak gitu. Bener ya? Oke. Ya. Ya, 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 oke. Karena sebetulnya setiap hari itu kita punya banyak peluang sebetulnya. Bahkan setiap hari kita dihadirkan peluang sama Tuhan sebetulnya. Oke. Sebetulnya. Hanya kita mungkin tidak terbiasa melihat itu sebagai peluang uang ya, sehingga mengabaikan saja. Oke. Itu perlu dilatih untuk berpikir kayaknya tadi bahwa sebetulnya setiap hari dari pagi sampai malam itu pasti, saya bilang ya, pasti ada saja peristiwa, ada saja orang yang menghadirkan peluang kita. Artinya apa? Tuhan sudah membukakan pintu rezeki ke kita. Misalnya ketika teman-teman buka YouTube tiba-tiba kena, kita ngobrol nih. Ya, oke. Podcast kita nonton ya. Kehidupan gitu ya. Itu kan bukan kebetulan. Ya. Tidak mencari tiba-tiba muncul wajah saya, wajahnya Mas Kholik. Itu kan kebetulan. Ya. Itu kan juga bagian cara Tuhan untuk menghadirkan itu. Menghadirkan solusi buat hidup. Iya, iya. Ya, 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 ya. Tapi mereka mungkin lebih memilih berita-berita yang lagi ini gitu kan. Iya, 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 iya. Oke, oke. Itu harus sepele sebenarnya Mas Fir. Ya. Harus sepele tapi itu sangat mendasar. Ya, ya, ya. Oke Mas Fir. Lalu Mas Fir, bagaimana kita tahu Mas Fir ya, kita itu punya pola pikir yang mengkayakan atau sebaliknya gitu kira-kira Mas Fir? Kalau secara ilmiah, sebetulnya saya sudah membuat namanya kuis bakat kaya untuk melihat apakah dia suka uang atau enggak, ya. Tapi secara gampang, sebetulnya bisa kita coba ketika teman-teman bergaul sama orang yang lebih kaya, teman yang lebih kaya, kira-kira mikirnya apa, perasaannya apa? Ketika muncul sama teman lebih kaya, muncul rasa minder, kemudian rasa dia kaya pasti korupsi, dia kaya pasti
seperti ini, dia kayak pasti nipu orang, dia kayak pasti. Nah, ketika itu muncul, waspadalah bahwa itu indikator kalian sedang takut sama kaya gitu ya, takut sama uang. Oke, ntar ini menarik ini Mas Fir, yang tadi kuis bakat kaya ya. Berarti gimana Mas Fir? Saya baru dengar juga ini kuis bakat kaya itu. Gimana itu maksudnya itu? Itu sebetulnya saya berikannya di kelas AMC gitu ya, bahwa ketika orang mau belajar maka suruh ngisi dulu dan ada scoringnya sehingga akan terlihat apakah dia memang suka uang ataukah takut sama uang. Oh, dari situ ya, situ, baru kita bisa screening. Ya, screening, oke. Oh, saya seperti ini gitu ya. Dan itu sudah saya buat pertanyaannya gitu ya. Saya riset pertanyaannya dan ada scoringnya, ada angkanya, sehingga oh berarti saya masuk orang yang gak suka sama uang. Kalau misal bahkan orang kadang aku tuh suka sama uang tapi ternyata hasilnya jelek gitu misalnya. Artinya nggak suka uang dari datanya gitu kan. Nah misal bisa nggak Mas datanya jelek, hasilnya nggak suka uang, tapi dia masih pengen ngotot tetap kaya gitu misal? Bisa, kan program di kepala kita semuanya masih bisa dirubah. Oke. Jadi artinya itu bukan berarti itu adalah hasil skor itu just gitu bukan ya? Itu cuma untuk memunculkan kesadaran bahwa oh ternyata pola pikir saya selama ini salah. Oke. Artinya itu sebelum ke sana, berarti sebelum kelas MC dimulai itu ada kuis itu diisi dulu, baru setelah itu kita belajar. Ya. Oke. Sehingga tahu oh ternyata saya salah mikir seperti ini. Oh, jawabannya ada di kelas MC itu tadi ya, supaya nanti bisa memperbaiki pola pikir kita tentang uang tadi itu. Oke, siap Mas Fir. Nah, Mas Fir, apa sih yang membedakan AMC ini dengan kelas motivasi lainnya Mas Fir? Karena kalau dibilang kelas motivasi gitu ya, itu hampir di beranda saya Instagram itu banyak banget Mas Fir, banyak sekali kayak gitu. Dan pengakuan dari teman-teman yang pernah ikut kelas-kelas seperti itu ya, itu dia semangat itu di awal Mas Fir. Misal nih 1 minggu pertama, setelah itu motivasi itu kayak menggebu-gebu, tapi setelahnya itu ya hilang gitu, kayak rutinitas lagi gitu. Apa sih Mas Fir? Ya itu mungkin ya karena di kelas AMC itu bukan untuk kelas lompat-lompat, bukan untuk teriak-teriak gitu ya, bukan bilang ya saya bisa, bukan. Jadi kita belajar mengenali program dirinya gimana, mengenali fitur-fiturnya, dan sehingga ketika sudah tahu fitur pikiran kita sudah tahu bagaimana pikiran kita bekerja, ya itu bisa dipakai untuk kapan saja. Jadi itu menurut saya 2 hal yang berbeda gitu ya. Kalau pengen teriak-teriak, pengen semangat-semangat, pengen lompat-lompat, ya itu ada kelasnya sendiri gitu kan. Kalau pengen yang nangis-nangis ya juga ada sendiri. Kalau pengen itu yang sering tuh. Kalau yang mau duduk bersila juga ada sendiri gitu ya. Tapi di AMC saya sebagai dosen juga ingin orang itu tahu bahwa kamu punya pikiran, kamu punya perangkat yang luar biasa, dan kamu harus tahu cara kerjanya. Karena disitulah sebetulnya power utama manusia untuk apapun, mau dia lebih kaya, lebih sehat, lebih harmonis, itu semuanya program. Itu berarti ilmunya bisa dibilang plug and play gitu Mas Fir ya? Jadi itu kan kita tahu fiturnya nih, sama kayak kita pakai handphone ya Mas ya. Kalau kita tahu cara pakai handphone ya kan bisa dipakai buat apapun. Iya. Jadi ini bisa dibilang jangka panjang Mas Fir ya? Ya. Karena kan untuk kita apapun artinya ya tujuan apapun, misalnya ketika pengen naik jabatan dan sebagainya ya tinggal dipakai aja. Termasuk punya bisnis biar apapun. Karena kan maaf kaya juga nggak harus dari bisnis kan ya Mas ya? Iya betul. Iya. Warisan juga bisa kan ya? Ya betul. Boleh kan? boleh. Itu yang banyak dicari orang ya. Iya. Atau misalnya dapat istri anaknya orang kaya juga cepat kaya kan? Oh gitu ya Mas Fir ya? Iya. Juga boleh kan? Otomatis kaya langsung. Boleh kan? Iya. Jadi kan nggak harus dari bisnis kan? Ini menarik Mas Fir ya kan? Gimana caranya bisa, karena gini kan, pola pikir orang yang mohon maaf belum kaya terus mau mendapatkan orang yang kaya, ini kan pasti banyak mindernya Mas Fir. Mau saya naik motor Beat misal, dia udah pakai Brio kayak gitu misal nih ya kan. Itu pertama tadi ya pola pikirnya Mas Fir ya. Betul. Balik lagi ke ilmu tadi itu ya. Tadi itu. Pola pikirnya. Dan
boleh saja kan ketika dia sekarang kondisinya naik beat, kemudian dia kondisinya tadi susah, motornya beat, dan dia pengen punya suami, punya istri yang naik Pajero, boleh kan? Boleh, boleh. Apakah itu nggak mungkin? Mungkin. Ketika seorang ini sudah mengupgrade pikirannya, mengganti pola pikirnya, itu pasti nanti ketemu dengan pasangan yang diinginkan. Oh gitu. Ya. Oh oke. Artinya saya ingin membangun pemahaman bahwa kaya itu nggak harus dari bisnis gitu loh. Oh ya. Oke. Jadi kuncinya pede aja dulu Mas ya. Iya, pede ketika dia ingin naik level pasti akan pede sebetulnya. Oke. Ketika dia memang betul pengen kaya, maka dia akan melakukan semua daya, dia akan belajar apapun untuk dia naik level tadi. Oke. Itu baru namanya benar-benar mau kaya. Oke. Bukan sekedar ingin kaya. Oke, ya. Jadi apapun dilakukan ya supaya pengen kaya. Oke. Mas Fir, dalam metode AMC, Mas Fir ya kan, bagaimana seorang mulai mengenali dan merubah pikiran yang menghambat rezekinya, kira-kira Mas? Tadi ketika di kelas saya akan banyak mengajarkan, banyak memancing, banyak ngobrol segala hal tentang uang tadi. Sehingga di situ akan muncul program-program yang membuat dia takut sama uangnya. Kayak tadi misalnya, saya kalau punya banyak uang, saya harus bekerja di kantor. Kan tidak harus kerja di kantor. Bisnis juga boleh. Punya warisan juga boleh gitu ya. Punya suami istri yang kaya juga boleh juga. Artinya ada banyak jalan, ada banyak cara di situ. Nah ini yang selama ini kita hanya terpenjara dengan satu jalan saja. Itu yang ingin saya sadarkan di kelas AMC sehingga orang kan, ternyata salah ya, ternyata bisa ya seperti itu. Makanya tadi di awal bilang bahwa bukan profesinya, bukan pekerjaannya, tapi pola pikirnya, dan itu yang diperbaiki di kelas AMC. Jadi saya tidak akan pernah nyuruh untuk dia karyawan lalu resign buka bisnisnya, enggak. Terus kamu harus kerja di ini, enggak juga. Enggak, apapun boleh-boleh saja. Yang dosen kemudian harus keluar, enggak juga. Atau dosen harus ganti pekerjaan, jadi enggak juga. Guru ganti ini, enggak juga. Jadi tidak masalah bisnisnya apa, profesinya apa, tapi ketika dibenarkan pola pikirnya, maka dia pasti akan lebih naik level hidup. Oke. Apapun itu Mas Fir ya. Apapun itu. Termasuk pemulung juga termasuk ya. Pemulung juga, iya. Iya. Oke Mas Fir. Nah Mas Fir, ini berkaitan sama finansial Mas Fir ya. Jika ada satu program pikiran yang harus dirubah, atau program pikiran negatif ya, yang harus dirubah oleh masyarakat Indonesia, kira-kira apa Mas Fir? Tadi sebetulnya bahwa uang itu membuat orang susah masuk surga. Uang membuat orang itu ya, itu yang harus dirubah ya. Padahal faktanya kalau punya uang itu lebih cepat masuk surganya. Gimana tuh penjelasannya Mas Fir? Kalau punya banyak uang bisa bantu orang cepat. Kalau punya banyak uang bisa mengumrohkan, menghajikan bapak ibunya. Iya. Bisa dengan enak keluar ketika ada sumbangan masjid di jalan. Iya. Karena pakai uang kan? Ya betul. Kemudian yang diminta uang bukan doa itu Mas. Iya. Ketika ada uang kita bisa membantu ada fakir miskin di jalan. Ketika banyak uang kita bisa menggaji orang. Bisa dibayangkan ketika dia punya karyawan misalnya 10 saja. Berarti apa? Dia sudah menghidupi 10 orang di situ. 10 itu menghidupi ada anaknya lagi. Iya betul. Artinya apa? Hartanya mengalir kan? Kalau cepat masuk surga. Iya. Itu ya yang mungkin tidak banyak disadari banyak orang juga gitu. Jadi satu hal negatif yang harus dirubah adalah ketika uang itu membuat tadi ya penghambat itu ya, susah masuk surga itu ya. Itu justru sebaliknya, malah punya banyak uang akan lebih cepat masuk surga ya kan. Ketika
berangkat umroh, tinggal berangkat aja kan udah ada uangnya, gitu kan. Terus pengen naik gaji, membayari orang lain. Iya. Hajinya sekali, umrah sekali, tapi ketika mengumrohkan orang lain kan pahalanya sama dengan bakat sendiri. Iya. Belum lagi mungkin ada karyawan kita yang bagus terus kita umrohkan. Nah, artinya apa? Ketika kita ada uang, itu sebetulnya kunci masuk surga. Oke. Nah, ini harusnya yang disebarkan gitu ya. Ya. Mungkin teman-teman yang nonton bisa menyebarkan ya, bahwa uang itu adalah kunci buat masuk surga. Oke. Kenapa? Ketika kita ada uang, ketika orang tua kita butuh, kita tinggal ngasih. Ya. Ketika adik kita mungkin sakit, ya kita tinggal bayari aja. Oke. Ya. Ketika mertuanya sakit, ya tinggal bayari aja. Oke. Karena uangnya ada. Ya, betul. Tapi sebaliknya, ketika orang tuanya sakit nggak ada uang, ngasihnya apa? Doa. Sembuh orang tuanya. Dan sambat. Iya, kan nggak sembuh juga. Iya. Oke. Kemudian sambatnya apa? Nyalahkan, maaf, BPJS dan sebagainya. Ya. Antri harus nunggu bolak-balik, itu kan kenapa pakai BPJS? Coba kalau masuk pakai dia sendiri, kan bisa langsung di tangan. Betul. Artinya apa? Uang adalah alat untuk mempermudah orang masuk surga. Oke. Jadi uang membuat orang hidupnya baik di dunia dan di akhirat. Nah, itu yang harus mulai diterima dan mulai dipahamkan dan disebarkan ke banyak orang. Oke. Jadi itu saya ulangin lagi ya, Mas Tri ya. Satu hal negatif yang harus dirubah masyarakat Indonesia adalah bahwasanya uang itu akan lebih cepat masuk surga, bukan sebaliknya, gitu ya. Ya karena tadi itu rentetannya macam-macam tadi ya. Gitu. Oke, satu kalimat Mas Fir, pesan buat teman-teman sahabat Cahaya Kehidupan ya yang selalu mantau channel kita Mas Fir. Untuk hari ini apa kira-kira Mas Fir pesannya? Pesannya adalah hidup itu dibilang singkat, tapi singkatnya itu bisa 60 tahun, 70 tahun gitu ya. Artinya singkatnya itu jadi sebuah kerugian kalau diisi dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Oke. Jadi harusnya ketika kita punya pemahaman hidup itu singkat, maka isilah yang singkat ini dengan hal-hal yang mengenakan, hal-hal yang mengkayakan, hal yang membuat kita lebih bertumbuh. Oke. Itu tadi ya yang harus digarisbawahi adalah singkatnya itu bukan sehari 2 hari, tapi 60, 70 bahkan bisa lebih dari itu. Oke. Maka dari itu waktu sepanjang itu bukan singkat tadi ya. Itu tuh kita isi dengan hal-hal yang mengkayakan, membuat kita bahagia gitu Mas ya kira-kira ya. Oke. Ya, sehingga tidak masuk golongan orang yang merugi. Ya, oke. Itu aja mungkin dari saya Mas Fir. Pertanyaannya mungkin saya simpulkan ya bahwasanya fondasi utama untuk kita kaya itu bukan hanya saya mau kaya, bukan, tapi melangkahnya kayak gitu ya. Dan yang pertama adalah pola pikirnya yang harus dirubah, pola pikirnya dulu gitu. Oke, karena kalau pola pikir kita masih belum kaya, kita tidak akan jadi kaya. Udah itu kuncinya. Oke, itu aja mungkin dari saya, teman-teman Cahaya Kehidupan. Terima kasih sudah mengikuti sesi ngopi Mas kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Share juga ya ke teman-teman lainnya ya, supaya teman-teman yang lain bisa melihat Cahaya Kehidupan. Terima kasih. Di Indonesia, 98,9% tabungannya berisi di bawah 100 juta rupiah. Artinya, hanya 1,1% yang punya saldo tabungan di atas 100 juta rupiah. Berarti yang kaya hanya sedikit. Permasalahannya adalah di pikiran banyak orang, di mindset banyak orang. Dari kecil terbiasa untuk belajar, bekerja, dan bekerja. Tidak diajarkan bagaimana berpikir yang kaya. Itulah kenapa saya buat kelas AMC untuk mengenali
program yang mana yang salah di kepala Anda. Apakah Anda termasuk orang yang takut sama uang ataukah suka sama uang, dan Anda belajar bagaimana merubahnya. Ikuti kelas AMC dan temukan kesalahan besar di hidup Anda agar Anda bisa berpindah dari golongan yang banyak tadi ke golongan yang sedikit, golongan yang 1,1%. Temukan jawabannya di kelas AMC.